Tentu. Mari kita menelusuri isi buku God, A Human History karya Reza Aslan dengan gaya yang sederhana dan sistematis. Kita akan membahas bab demi bab sambil menjelaskan argumen utamanya dengan bahasa yang mudah dipahami, tapi tetap setia pada kedalaman filosofisnya. Tentang buku secara umum, judul God, A Human History. Bagaimana manusia sepanjang sejarah membentuk gambaran tentang Tuhan berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan sifat-sifat manusiawi mereka sendiri. Inti tesis buku ini adalah sederhana tapi provokatif. Manusia tidak hanya percaya kepada Tuhan, mereka menciptakan Tuhan dalam citra mereka sendiri. Pendahuluan, manusia dan Tuhan. Di bagian awal, Aslan menjelaskan tujuan bukunya. Bukan ingin membuktikan ada atau tidaknya Tuhan, tapi ingin menelusuri bagaimana konsep tentang Tuhan berkembang dalam sejarah umat manusia. Ia menyebut bahwa ini adalah sejarah spiritual umat manusia. Catatan penting, Aslan menyatakan bahwa pendekatannya adalah fenomenologis dan historis, bukan dogmatis. Bagian I, zaman primitif dan awal kesadaran ilahi. Bab 1, kesadaran pribadi dan proyeksi diri. Manusia pertama menyadari bahwa mereka ada, bahwa mereka memiliki kesadaran diri. Dari sinilah lahir gagasan bahwa hal-hal lain di alam semesta, sungai, hewan, juga memiliki kesadaran. Ini disebut animisme. Gagasan utama, konsep Tuhan awalnya tumbuh dari keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki roh seperti manusia. Bab 2, Tuhan-Tuhan bertubuh. Di masa awal, manusia membayangkan Tuhan berwujud fisik seperti mereka. Tuhan punya tubuh, emosi, bahkan kelemahan. Gagasan utama, sebelum Tuhan dipahami sebagai entitas transenden, ia lebih dulu dipahami sebagai makhluk antropomorfis mirip manusia. Bagian 2, politeisme dan pencarian struktur. Bab 3, alam sebagai dewata. Manusia lalu mengidentifikasi elemen-elemen alam, matahari, bulan, badai sebagai perwujudan kekuatan ilahi. Muncullah politeisme. Banyak dewa untuk berbagai fungsi. Gagasan utama, politeisme adalah usaha manusia menyusun struktur kekuasaan ilahi berdasarkan tatanan sosial manusia sendiri. Bab 4, keluarga Tuhan-Tuhan. Para dewa dipahami sebagai bagian dari keluarga ilahi. Mereka bertengkar, menikah, punya anak seperti manusia. Gagasan utama, Tuhan-Tuhan diciptakan dalam citra sosial manusia, mencerminkan struktur masyarakat patriarkal atau klan. Bagian 3, monoteisme dan transendensi. Bab 5, kemunculan Tuhan Tunggal, perkembangan menuju monoteisme tidak terjadi seketika. Bahkan agama-agama awal yang menyebut satu Tuhan seperti Yahudi tetap menggambarkan Tuhan dengan ciri manusia. Gagasan utama, monoteisme membawa transendensi, tapi tetap membawa jejak antropomorfisme. Bab 6, Tuhan yang cemburu. Dalam tradisi Ibrani awal, Tuhan digambarkan memiliki emosi, marah, cemburu, menyesal. Ini menunjukkan sisa-sisa antropomorfisme dalam monoteisme. Gagasan utama, bahkan dalam agama monoteistik, manusia sulit melepas citra Tuhan sebagai Superman. Bagian 4, puncak abstraksi, mistisisme dan Tuhan tak bentuk. Bab 7, Tuhan yang tak terlihat. Mistikus dalam Islam, Kristen, Mystics, dan Yahudi, Kabbalah mencoba menghapuskan bentuk dari Tuhan. Tuhan dipahami sebagai realitas murni, bukan pribadi atau makhluk. Gagasan utama, mistisisme adalah upaya mendalam untuk melampaui antropomorfisme dan melihat Tuhan sebagai kesadaran atau kebenaran mutlak. Kesimpulan, apakah Tuhan manusiawi? Aslan menutup bukunya dengan pengakuan pribadi. Ia tetap percaya kepada Tuhan, tapi tidak pada Tuhan sebagai pribadi. Tuhan baginya adalah energi, kebenaran, dan eksistensi murni, bukan makhluk berkehendak seperti manusia. Ia mengajak kita untuk merevisi cara kita membayangkan Tuhan, bukan menolaknya. Pesan akhir, kita harus memahami bahwa konsep Tuhan adalah cermin dari psikologi manusia. Tapi itu tak berarti Tuhan tidak ada. Mungkin justru Tuhan jauh melampaui semua bayangan kita. Penutup A Human History adalah upaya menggugah kesadaran kita bahwa Tuhan yang kita bayangkan seringkali adalah proyeksi diri kita sendiri. Tapi di balik proyeksi itu, mungkin ada realitas ilahi yang lebih dalam, yang tak bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Kalau kamu mau, saya bisa bantu dengan ringkasan khusus bab tertentu lebih mendalam, kritik dan tanggapan terhadap buku ini dari kalangan akademik dan teolog, perbandingan dengan buku lain seperti Evolution of God atau karya Karen Armstrong. Mau lanjut ke bagian mana?